Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, kembali Anda menyaksikan Sumatera Barat hari ini, Minggu 28 Januari 2024. Kali ini bersama saya Dodi Syaputra. Dan saya Nagmah Majid. Beragam informasi akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Saudara, Sumatera Barat hari ini juga dapat Anda saksikan di YouTube channel TVRI Sumatera Barat dan media sosial TVRI Sumatera Barat lainnya. Berikut kita saksikan cuplikan topik utama untuk hari ini. "518 warga Sungai Pua Kabupaten Agam mengidap ISPA. Masyarakat Simpang Tenggo Kabupaten Pasaman Barat membutuhkan jaringan listrik dan telekomunikasi." Kita ke informasi pertama, saudara. Akibat erupsi Gunung Merapi yang masih berlangsung dan kondisi cuaca ekstrim, Puskesmas Sungai Pua mencatat sebanyak 518 masyarakat Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam mengalami infeksi saluran pernapasan atas akut atau ISPA. Puskesmas Sungai Pua di Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam mencatat sebanyak 518 orang masyarakat Sungai Pua mengalami penyakit infeksi pernafasan atas akut akibat erupsi Gunung Merapi yang membawa abu vulkanik. Kepala Puskesmas Sungai Pua Andi Suhendro mengatakan data yang diperoleh merupakan hasil pemeriksaan terhadap masyarakat Sungai Pua dari awal bulan Januari 2024 hingga 27 Januari 2024. Untuk pemeriksaan kesehatan pernafasan, pihak Puskesmas Sungai Pua juga dibantu oleh organisasi dokter paru cabang Sumatera Barat yang dilakukan secara gratis untuk masyarakat di sana. Selain itu, dari 518 orang yang terkena ISPA bukan hanya akibat dari erupsi, namun faktor cuaca dan juga akibat penyakit bawaan yang diderita oleh masyarakat. Sementara itu, pihak rumah sakit juga menyebutkan jika arah angin dan membawa sejumlah abu vulkanik ke Sungai Pua, jumlah terdampak ISPA juga mengalami peningkatan. Selain itu, saat ini masyarakat juga sudah keluhkan sudah banyak mengalami mata perih akibat abu vulkanik tipis. Karena itu, pihak Puskesmas juga melakukan rujukan ke rumah sakit jika pasien yang terkena ISPA sudah sangat parah dan memberikan sejumlah obat tetes mata ke masyarakat yang mengeluhkan sakit mata. Sejak 1 Januari 2024 sampai terakhir update tanggal 26 Januari itu sudah ada keluhan yang mengeluhkan infeksi saluran pernapasan akut itu sebanyak 518 orang. Jadi sementara dari data kita itu sudah kita tindak lanjuti dengan pemberian obat, edukasi, masker. Begitu. Pak, itu penyakitnya memang full dari akibat erupsi atau gimana, Pak? Bisa dikatakan tidak juga ya, karena cuaca di bulan ini juga cuacanya musim penghujan, banyak keluhan. Memang ketika terkadang angin bertiupnya ke arah Sungai Pua atau ke arah Bukit Tinggi, memang itu ada peningkatan. Andi menambahkan untuk saat ini masyarakat diimbau untuk tetap selalu memakai masker bagi yang bekerja di luar ruangan dan selalu menggunakan helm yang memiliki kaca agar menghindari abu yang masuk ke mata. Dari Kabupaten Agam, Jeffrey Wahyudi, TVRI Sumatera Barat melaporkan. Saudara, penanggulangan bencana alam berupa tanah bergerak di Kampung Baru Jorong Batang Silayang, Nagari Silayang, Kecamatan Bapatunggul Selatan membutuhkan perhatian serius dari pemerintah kabupaten. Dan hingga saat ini belum ada kejelasan terkait penanggulangan bencana di perkampungan yang dihuni sekitar 450 jiwa tersebut. Dampak tanah bergerak di Kampung Baru Jorong Batang Silayang telah merusak sejumlah rumah warga. Bahkan 2 unit rumah sudah roboh total. Atas peristiwa yang telah terjadi sejak akhir Desember kemarin, sejumlah masyarakat juga telah berinisiatif untuk merelokasikan diri secara mandiri. Mereka mendirikan pondok di perkebunan secara swadaya dan seadanya. Menanggapi kondisi tersebut, Camat Mapatunggul Selatan Abu Bakar Tarmizi meminta agar penanggulangan bencana di Kampung Baru lebih diperhatikan. Terlebih BPBD Kabupaten Pasaman juga telah memperpanjang masa tanggap darurat bencana selama 14 hari. Tarmizi juga meminta agar upaya untuk relokasi warga di Kampung Baru dipercepat karena kondisi saat ini sudah berdampak terhadap pelayanan untuk masyarakat. Tidak hanya itu, menurut Tarmizi, kondisi Kampung Baru hingga saat ini juga masih sangat mengkhawatirkan. Tanah bergerak dan retaknya perbukitan di atas perkampungan itu kini mengancam keselamatan warga. Dengan adanya perpanjangan waktu tanggap darurat ini dari BPBD 2 minggu ke depan, kami mohon ini suatu peninjauan lagi apa yang seharusnya kita buat untuk Kampung Baru ini.
sehingga masyarakat merasa nyaman, karena dampaknya ini juga kepada kegiatan pelayanan, karena dalam lokasi rawan itu yang akan runtuh itu, tanah yang bergerak itu termasuk satu buah polindes dan satu buah masjid. Sangat kami harapkan kembali dan mudah-mudahan mendapat kemudahan pemerintah kita dalam merelokasi masyarakat kita di Kampung Baru itu. Terkait penanggulangan bencana alam di Mapa Tunggul Selatan, belum ada keterangan apapun dari BPBD. Kabid KL BPBD Pasaman Ronald mengaku belum tahu terkait penanggulangan bencana tersebut. Ia mengaku masih baru menjabat sebagai Kabid KL sekitar 1 bulan. Ronald menyampaikan agar ditanyakan saja kepada PLT Kalaksa. Sementara itu, PLT Kalaksa BPBD Pasaman, Dedi, sejak Senin kemarin terus mengelak untuk diwawancarai dengan berbagai alasan, mulai dari rapat, dipanggil Bupati atau PLH Sekda. Bahkan ia juga pernah beralasan dipanggil Bupati untuk datang ke rumah dinas saat diminta wawancara Kamis kemarin. Sementara saat itu, Bupati Pasaman Sabar As sedang berada di Medan dalam rangka kunjungan kerja. Hingga saat ini belum ada keterangan apapun terkait diperpanjangnya masa tanggap darurat, termasuk data terkait upaya penanggulangan selama 14 hari masa tanggap darurat kemarin dan upaya apa yang akan dilakukan ke depannya. Dari Kabupaten Pasaman, Zulfikar, TVRI Sumatera Barat. Berada di ujung Kabupaten Pasaman Barat, masyarakat Simpang Tenggo, Nagari Ayabangi, Kecamatan Sungai Brameh, butuh aliran listrik dan juga sinyal telekomunikasi. Memenuhi kebutuhannya, sebagian warga menggunakan mesin diesel atau berusaha mencari sinyal handphone di ketinggian. Berada di salah satu daerah terpinggir di Kabupaten Pasaman Barat, masyarakat di sekitar Simpang Tenggo, Kejorongan, Pigogah, Pati Bubur, kesulitan akses sinyal telepon dan tidak mendapatkan aliran listrik PLN. Memenuhi kebutuhan penerangan, beberapa warga mengandalkan mesin diesel atau genset sebagai sumber energi. Sementara sinyal telepon tidak bisa diakses sama sekali, sehingga mereka harus menuju lokasi atau titik tertentu untuk mendapatkan informasi. Warga mengaku menetap di daerah tersebut sejak tahun 2006 lalu, sekitar 138 KK dengan total jiwa sekitar 500, tetap bertahan di lokasi tersebut dengan segala keterbatasan. Tinggal di kampung di tengah pedalaman. Saat malam hari, sekitar 80 unit rumah di sekitar itu mendapatkan sumber penerangan dari berbagai sumber, PLTS, diesel, genset, hingga lampu minyak menjadi sumber penerangan warga. Mereka berharap ke depan bisa lebih maju. Mereka menyadari akses dan jarak yang jauh membuat mereka tidak bisa berbuat banyak. Terlebih kondisi di daerah tersebut saat ini sedang berpolemik. Warga kami untuk KK 138. Kalau untuk penduduknya sekitar hampir 500 lah. Juga. Berapa rumah di sini, Pak? Yang menetap sekarang sekitar 80 lah. 80 rumah. Jadi kalau untuk penerangan di sini gimana, Pak? Kalau untuk penerangan sementara ini ada yang pakai baterai tenaga surya, ada yang pakai mesin tumpeng, ada yang pakai mesin genset, ada juga yang pakai lampu, minyak lampu. Jadi kenapa? Kampung kami ini memang masih cukup jauh untuk ke PLN. Mungkin belum bisa masuk ke sini atau memang belum ada programnya. Itulah yang dialami masyarakat. Kampung ini berdiri tahun 2006. Selain kalau jaringan gimana di sini, Pak? Kalau jaringan di sini ya mencari dataran yang tinggi. Keterbatasan akses dan sarana ini kerap menjadi problem dan pembicaraan di Pasaman Barat. Terlebih jumlah warga di daerah tersebut terus bertambah dan secara otomatis membutuhkan sarana penunjang seperti kesehatan dan pendidikan. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Andika Adisaputra, TVRI Sumatera Barat. Saudara, tetaplah bersama Sumatera Barat hari ini, karena usai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, diantaranya tentang kesadaran warga Mentawai mengurus akta kematian masih minim. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Bagi tanggapan PT rencana bagus. Abu yang banyak pagi tadi. Sama Pak Mai, Pak Mai. Apa lah?
kita ini kan mau pemilu nih Bapak. Ya betul bulan 2. Mana kalau kita pilih pemimpin yang pro nelayan? Setuju ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi kedengaran ngomong-ngomong tentang pemimpin. Kenapa susah? Kalau saya pilih aja yang ini. Saya? Yang ini. Oh yang ini? Iya. Oh saya enggak itu Pak. Apa itu janji-janji yang ada? Kita perlu milih pemimpin yang pro nelayan ya Pak Maya. Pemimpin yang ini berubah semuanya, memperhatikan rakyat, memperhatikan nelayan, itu maunya. Alah, cuma janji-janji tuh Pak Adang, nggak ada buktinya. Mana buktinya? Ayo kita buktikan saja nanti 14 Februari. Ayo, siapa takut? Ayo. Saya dulu Pak Mai. Stop, anak muda. Bapak, jadikan pemilu ajang persaingan sehat, bukan permusuhan. Ayo, sukseskan pemilu tahun 2024. Pemilu damai, bangsa bersatu. Jadi, Bapak Ibu sekalian, memang untuk penyaluran set-top box gratis wilayah ini, kamilah penanggung jawabnya. Benar, LPS lah yang berkomitmen menyediakan bantuan STB untuk rumah tangga miskin. Perkiraan jumlah rumah tangga miskin 6,7 juta. Ini sesuai PP 46 tahun 2021. Kominfo pun juga ikut dalam penyaluran STB. Pemerintah mempersiapkan sekitar 1 juta bantuan STB. Walah, jadi wilayah ini tanggung jawab TV swasta. Iya. Nah, jika Bapak Ibu ingin memantau info penyaluran STB, bisa lihat Warga Plus 62, pemilu sudah dekat. Sudah pada tahu apa saja tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu 2024? Simak informasi berikut ini. Pencalonan anggota DPD. Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota. Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden. Pengusulan bakal calon pengganti atas hasil pemeriksaan kesehatan. Penetapan pasangan capres-cawapres. Penetapan nomor urut pasangan calon. Masa kampanye pemilu. Masa tenang. Pemungutan suara, penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara, suara rakyat, suara pemilu. Halo, aku Modi, Sobat Digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Caranya gampang banget loh. Kamu hanya perlu menginstal set-top box. Ayo, ikuti Modi. Siaran TV digital membuat gambar televisimu menjadi lebih bersih. Tidak hanya bersih gambarnya, siaran TV digital juga lebih jernih suaranya. Terus membangun infrastruktur telekomunikasi di wilayah tertinggal, terdepan dan keluar aplikasi. Selain membuat gambar lebih bersih dan suara lebih jernih, teknologi TV digital juga lebih canggih. Ayo, kita kembali ke lab. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya.
Anda kembali menyaksikan Sumatera Barat hari ini, saudara. Kita ke informasi selanjutnya. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat fokus pada upaya pencegahan stunting. Upaya yang dilakukan diantaranya melakukan deteksi dini screening anemia terhadap remaja putri, serta memberikan pemahaman kepada calon pengantin termasuk pasangan usia subur. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus berupaya mengatasi kasus stunting di Sumatera Barat. Hal ini karena berdasarkan data survei status gizi Indonesia pada tahun 2023, angka stunting Sumatera Barat masih berada di atas angka nasional. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat, Dr. Herlin Sridiani mengatakan, untuk penanganan stunting diutamakan langkah pencegahan. Langkah pencegahan dengan melakukan deteksi dini atau screening anemia bagi remaja putri, termasuk memberikan pemahaman kepada calon pengantin agar memahami persiapan yang perlu dilakukan untuk mencegah stunting, seperti menjaga kesehatan hingga merencanakan kehamilan dengan baik. Untuk itu Pemprov berfokus pada langkah pencegahan dan deteksi dini, termasuk dengan mengoptimalkan peran dari kader PKK dan Posyandu untuk menurunkan angka stunting. Untuk stunting ini memang akan lebih baik juga pencegahan, ya. Mulai dari remaja putrinya, kita bisa deteksikan apakah remaja putrinya anemia atau tidak, apakah remaja putrinya kurang gizi atau tidak, gitu kan. Kemudian pasangan usia subur. Nah, itu juga kita deteksi, ya, mana pasangan usia subur nanti kalau mereka hamil, ibu-ibu hamil nanti mana yang rawan terjadinya berat badan bayi lahir rendah. Kemudian ibu hamilnya sendiri itu juga ada deteksinya, ya. Ibu hamil ini apakah ibu hamilnya anemi juga kurang darah, apakah ibu hamilnya kek, kurang energi kronis, apakah ibu hamilnya hipertensi. Semuanya juga akan melahirkan anak nanti BBLR, berat badan bayi lahir rendah. Kalau sudah berat badan bayi lahir rendah, kecenderungan terjadi stunting. Kadis P3AP2KB Sumatera Barat berpesan kepada masyarakat, terutama bagi orang tua, untuk tidak meninggalkan generasi yang lemah. Perlu mengutamakan pertumbuhan dan perkembangan anak baik dari segi fisik, mental, spiritual, dan juga pendidikan, sehingga melahirkan SDM yang unggul dalam menyongsong bonus demografi. Bima Prasetya, Tuasa Mansiregar, TVRI Sumatera Barat. Saudara, kesadaran masyarakat di Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk mengurus akta kematian masih minim. Untuk itu, Disduk Capil mengajak warga melaporkan peristiwa kematian guna mendorong percepatan kepemilikan akta kematian. Akta kematian merupakan salah satu dokumen kependudukan yang memiliki banyak manfaat. Meski demikian, belum banyak masyarakat yang mengetahui dan menyadari fungsi dari akta kematian. Sebagian masyarakat mengurus akta kematian sebagai syarat untuk mengurus dokumen lainnya. Beberapa manfaat akta kematian diantaranya untuk mengurus dokumen seperti pembagian warisan atau peralihan hak atas warisan kepada anggota keluarga, mengurus uang duka, klaim tunjangan kecelakaan, taspen, asuransi, perbankan, pensiun, penetapan status janda atau duda sebagai syarat untuk menikah lagi, membatalkan kartu identitas atau dokumen resmi lainnya, serta untuk validasi data kependudukan seperti untuk pemilu dan pilkada agar tidak disalahgunakan. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Mentawai, Muhammad Irsal, mengimbau kepada masyarakat agar segera melaporkan anggota keluarga yang telah meninggal dunia ke Disduk Capil atau melalui perangkat desa yang melaporkan secara berjenjang ke petugas layanan di masing-masing kecamatan untuk selanjutnya dilaporkan ke Disduk Capil. Sementara itu, beberapa syarat untuk pengurusan akta kematian seperti surat keterangan kematian dari pihak layanan kesehatan jika meninggal di fasilitas kesehatan atau dari pihak kepala desa jika meninggal di rumah, fotokopi KK, KTP yang meninggal dunia, dan KTP pemohon. Selanjutnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan memverifikasi data dan menerbitkan akta kematian, serta menghapus data warga dari database data kependudukan. Sesungguhnya kepemilikan akta kematian ini dari masyarakat yang datang ke Dukcapil, semua dokumen yang sudah dibawa oleh masyarakat untuk mendapatkan akta kematian, kami segera mencetaknya. Untuk ketercapaiannya 100% semua dokumen yang masuk untuk pengurusan dokumen akta kematian itu kami cetak. Hanya saja
dalam permasalahan ini kesadaran dari masyarakat untuk datang melaporkan peristiwa kematian tersebut, kami sangat mengharapkannya. Kami tentu tidak memiliki informasi peristiwa kematian yang terjadi di tengah-tengah masyarakat tanpa ada informasi yang diberikan ke Dukcapil ataupun ke pos-pos pelayanan Dukcapil yang kita menyebutnya dengan UPTD 1 Atap di 10 kecamatan. Tanpa diberitahu, kami juga tentu tidak bisa untuk mencetaknya. Diharapkan ke depan partisipasi pihak dusun, desa hingga kecamatan melaporkan peristiwa kematian ke Disdukcapil semakin meningkat, sehingga data kependudukan dapat diperbarui. Dari Kabupaten Kepulauan Mentawai, demikian laporan Cornelia Septin Rahayu, TVRI Sumatera Barat. Tensai Lisius 2024 yang digelar di SMA Negeri 10 Padang telah usai. Pada lomba sains dan agama tersebut, SMA Negeri 10 Padang keluar sebagai juara umum Ten Lisius dan Tensai. Lomba Sains dan Agama atau Tensai Lisius 2024 yang digelar di SMA Negeri 10 Kota Padang telah usai. 3 hari event tersebut digelar, SMA Negeri 10 Padang keluar sebagai juara umum Ten Lisius dan Tensai pada tingkat SLTA sederajat. Selanjutnya MTSN 06 Kota Padang keluar sebagai juara umum tingkat SMP sederajat pada lomba Ten Lisius dan SMP John Febi pada lomba Tensai. Dilanjutkan SD Quran Ar-Risalah sebagai juara umum lomba Tensai tingkat SD sederajat. Kepala Sekolah SMA Negeri 10 Padang Muhammad Isya mengatakan peserta Tensai Lisius tahun 2024 lebih banyak dari tahun 2023, yakni 3.136 menjadi 3.750 orang. Tensai Lisius 2024 tidak hanya diikuti oleh SD, SMP, SLTA sederajat dari Sumatera Barat saja, namun juga diikuti oleh provinsi lain dan internasional. Tahun 2023 lebih meriah sekarang, karena jumlah peserta juga lebih banyak ya. Tahun kemarin 3.136, tahun sekarang 3.750. Itu di antara 3.750 itu 10 orang dari luar negeri, 15 orang nasional. Jadi 3.725 Sumbar. Nasional dari mana, Bu? Kenal ada dari Malang, Banten, kemudian Sumatera Utara. Pak, tujuannya sendiri seperti apa, Pak? Tujuan kita adakannya adalah untuk pertama melatih kemampuan anak-anak khususnya Sumatera Barat di bidang sains. Ketua OSIS SMA Negeri 10 Padang Tubagus Muhammad Afif menilai Ten Lisius tidak hanya menjadi event perlombaan ilmu pengetahuan dan agama saja, namun menjadi wadah para pelajar Indonesia untuk saling bersilaturahmi. Sekarang ini merupakan event tahunan SMA Tensai Lisius, merupakan event tahunan SMA Negeri 10 Padang yang sekarang ini merupakan Tensai yang ke-13 beserta Ten Lisius yang ke-10. Dan untuk terhadap dampaknya terhadap pendidikan, di sini kami memberikan wadah bagi agar siswa-siswi mulai dari tingkat SD, SMP, SMA itu dapat berkompetisi, dapat menampakkan bakat mereka dan juga berkompetisi selain dari berkompetisi dengan berbagai teman-temannya yang ada bisa di tingkat kota, provinsi ataupun hingga nasional. Ini juga membuat teman-teman baru bagi siswa-siswi yang datang ke Tensai ini. Ten Lisius 2024 dibagi menjadi 2 perlombaan, yakni lomba sains atau disebut Tensai dengan memperlombakan ilmu matematika, fisika, kimia, biologi, astronomi, dan lainnya. Peserta yang mengikuti lomba Tensai adalah tingkat SD, SMP, dan SLTA sederajat. Dan selanjutnya lomba Ten Lisius atau ilmu bidang agama dan bahasa yang hanya diikuti oleh tingkat SLTA dan SMP sederajat saja. Redo Jayusman, TVRI Sumatera Barat. Saudara, berikut kita ikuti informasi terkait tahapan pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 yang terangkum dalam segmen Cerdas Memilih. Saudara, KPU Kabupaten Solo sudah menerima ribuan pemilih yang masuk DPTB dan dalam daftar pemilih tambahan tersebut berasal dari berbagai daerah dan untuk dari luar provinsi didominasi dari Jakarta.
Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Solo saat ini masih melakukan pelayanan terhadap daftar pemilih tambahan atau DPTB, di mana pemilih ingin melakukan pindah memilih dari TPS yang telah ditetapkan sebelumnya. Sampai saat ini pemilih yang masuk rekapitulasi DPTB ke KPU Kabupaten Solo sebanyak 1.248 orang pemilih yang berasal dari berbagai daerah baik dalam provinsi maupun dari luar provinsi. Untuk sekitar dalam Provinsi Sumatera Barat, pemilih yang masuk sebanyak 687 orang pemilih, sementara dari luar provinsi didominasi dari daerah Jakarta sebanyak 104 orang pemilih. Kemudian diikuti dari daerah Jawa Barat sebanyak 91 orang pemilih, dari Riau 82 orang pemilih, Sumatera Selatan 43 orang, Jambi 42 orang, Kepulauan Riau 38 orang, Banten 32 orang, Bengkulu 11 orang dan berbagai macam daerah lainnya. Sementara rekapitulasi DPTB yang keluar dari Kabupaten Solo sebanyak 1.725 orang pemilih. Saat ini pihak KPU sudah tidak menerima DPTB dengan kategori pindah domisili, tugas belajar, orang yang dirawat panti sosial dan pasien rehabilitasi narkoba. Namun masih menerima DPTB hingga 7 Januari mendatang dengan kategori menjalankan atau pindah tugas saat hari pemungutan suara, kemudian rawat inap di rumah sakit, menjalani hukuman pidana dan tertimpa bencana alam. Perkembangannya bagus, banyak yang minat yang untuk menggunakan hak pilihnya di hari pemungutan nanti. Namun untuk kategori-kategori yang 6 dari 10 yang ditentukan, kelima itu sudah berakhir pada 15 Januari kemarin. Kita buka tiket sampai pukul 23.59 di hari tersebut. Dan untuk jumlahnya sampai sekarang itu sebanyak 1.248 pemilih masuk, itu pemilih dari daerah lain ataupun dari Kabupaten Solo sendiri. Kemudian untuk 1.725 itu pemilih keluar yang tersebar di 493 TPS di Kabupaten Solo. Sementara itu pihak KPU Kabupaten Solo juga mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk bersama melakukan partisipatif agar terciptanya pemilu 2024 yang berintegritas. Dari Kabupaten Solo, demikian laporan Ari Pratama Setiawan, TVRI Sumatera Barat. Sementara itu, Saudara, KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai beserta stakeholder lainnya telah memetakan skala prioritas distribusi logistik pemilu 2024 berdasarkan kerawanan jarak tempuh. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai, Halomoan Pardede, mengatakan proses distribusi logistik pemilu 2024 akan dimulai 6 hari menjelang hari pemilihan yang jatuh pada tanggal 14 Februari mendatang. Sementara itu, skala prioritas distribusi logistik berdasarkan pertimbangan beberapa faktor seperti jumlah pemilih dan TPS, jarak waktu tempuh, letak geografis, cuaca, dan tingkat kerawanan lokasi tujuan. Tahap awal distribusi logistik pemilu 2024 diprioritaskan di daerah kategori sangat sulit di 3 kecamatan yang memiliki jarak yang jauh dan waktu tempuh yang lama, serta medan yang sulit, bahkan akses transportasi yang terbatas di wilayah pedalaman. Logistik pemilu rencananya akan didistribusikan mulai tanggal 8 Februari ke wilayah Siberut Barat, distribusi logistik ke Kecamatan Siberut Barat melalui jalur laut dan darat. Selanjutnya pergerakan logistik dilanjutkan PPK di Siberut Barat ke PPS di Desa Simatalu, Simalegi, dan Sigapokna. Di Kecamatan Siberut Utara dimulai pada hari yang sama ke Desa Bojakan, Malancan, Mongan Paula, Sikabaluan, Sirilogui, dan Sotboyak melalui jalur laut dan darat. Selanjutnya di Kecamatan Pagai Selatan yakni ke Desa Malakopa, Makalok, Bulasat, dan Sinakak melalui jalur darat dan laut. Sementara itu daerah kategori sulit di 3 kecamatan diantaranya Kecamatan Siberut Tengah, Siberut Barat Daya, dan Pagai Utara didistribusikan pada tanggal 9 Februari melalui jalur laut dan darat. Dilanjutkan hari berikutnya ke daerah kategori sedang di 3 kecamatan di Sipora Selatan, Siberut Selatan, dan Sikakap melalui jalur laut dan darat. Guna kelancaran pergerakan logistik pemilu 2024, KPU berharap dukungan dan sinergitas stakeholder terkait. Selain itu, pada musim hujan, pihaknya juga berharap adanya upaya mitigasi bencana daerah yang rawan banjir dan longsor, sehingga pergerakan logistik dapat berjalan dengan lancar dan aman. Targetnya, pada tanggal 13 Februari mendatang,
seluruh bahan logistik telah tiba di 367 TPS yang tersebar di 10 kecamatan. Dari Kabupaten Kepulauan Mentawai, demikian laporan Cornelia Septin Rahayu, TVRI Sumatera Barat. Sementara itu, Saudara, di Kabupaten Pasaman, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Pasaman memastikan 3 dari 18 partai politik di daerah itu tidak diizinkan untuk ikut berkampanye. Ketiga parpol tersebut merupakan partai politik yang sama sekali tidak melaporkan dana awal kampanye. Bahkan KPU juga telah membatalkan SK ketiga parpol untuk menjadi peserta pemilu di daerah yang dilalui garis khatulistiwa tersebut. KPU Kabupaten Pasaman telah menetapkan dan membatalkan SK terkait keikutsertaan 3 partai politik dalam Pesta Demokrasi tahun ini. Ketiga parpol tersebut didiskualifikasi karena tidak melaporkan dana awal kampanye. Ketiga partai tersebut yaitu PKN, Garuda, dan Gelora. Selain tidak melaporkan dana awal kampanye, ketiga parpol tersebut saat ini juga tidak memiliki kader atau orang yang akan dicalonkan untuk bertarung di Kabupaten Pasaman. Bahkan ada yang tidak memiliki kepengurusan sama sekali. Sementara juga terdapat 2 partai lainnya yang tidak memiliki calon yang akan diusung, yaitu Perindo dan Partai Umat. Namun mereka saat ini masih tetap dinyatakan bisa untuk berkampanye karena telah menyelesaikan LADK. Komisioner KPU Kabupaten Pasaman, Yuli Yusra, mengatakan hingga batas waktu penyampaian LADK, ketiga parpol tersebut sama sekali tidak melaporkan dana awal kampanye. Sehingga KPU memutuskan bahwa SK ketiga parpol dibatalkan dan dilarang untuk ikut berkampanye. Ada 3 partai politik yang tidak melaporkan dana awal kampanye dan kita sudah membatalkan SK 3 partai politik tersebut untuk menjadi peserta pemilu di Kabupaten Pasaman untuk tingkatan kabupaten kota. Itu apa aja partai politik itu, Pak? Ada partai PKN yang memang dari awal tidak ada kepengurusan. Ada partai Garuda, pada awal ada kepengurusan tapi sekarang katanya sudah tidak jadi pengurus. Kemudian ada partai Gelora yang juga pada awalnya ada kepengurusan tapi sekarang tidak lagi ada kepengurusan. Berarti untuk ketiga partai ini sudah dibatalkan? Sudah dibuat SK pembatalan partai 3 partai politik. Sementara itu, untuk perolehan suara bagi ketiga parpol yang telah didiskualifikasi tersebut, pada pemilihan nanti, suara yang didapatkan akan hangus dan dibatalkan. KPU berharap tahapan pemilu tahun 2024 dapat berjalan sesuai amanat undang-undang. Jajaran KPU mulai dari PPK, PPS, dan KPPS yang baru dilantik beberapa hari lalu juga diminta untuk bekerja sesuai aturan yang ada. Dari Kabupaten Pasaman, Zulfikar, TVRI Sumatera Barat. Sementara itu, Saudara, Komisioner KPU Kabupaten Pasaman Barat meminta 1.092 orang KPPS di 1.286 TPS di Pasaman Barat pahami regulasi dan tugas, sebab integritas dan loyalitas sebagai ujung tombak penyelenggaraan sangat menentukan. Proses pemungutan dan penghitungan suara pemilu 14 Februari mendatang bergantung kepada 9.002 orang KPPS di 1.286 TPS. KPU meminta KPPS bisa bekerja maksimal dan menjunjung tinggi integritas. Pasca dilantik, KPPS akan mendapatkan BIMTEK dari KPU selama beberapa kali. BIMTEK tentang proses pemungutan, hitung, hingga semua tanggung jawab dan tugas sebagai KPPS harus dipahami agar semua tahapan berjalan lancar. Komisioner KPU Pasaman Barat Hafizul Fahmi mengatakan, BIMTEK terhadap KPPS sudah mulai dilaksanakan di beberapa titik dan akan selesai sebelum tahapan lainnya masuk. KPPS diberi penjelasan tentang tugas dan larangan selama bertugas. PPK dan PPS akan memberikan penjelasan dan terus diawasi oleh Komisioner KPU Pasaman Barat. Banyaknya jumlah TPS dan kondisi geografis yang menuntut semua KPPS bisa bekerja maksimal di lapangan dan memulai pekerjaan di hari pelaksanaan pemilu sesuai regulasi. Dan untuk BIMTEK kali ini, maka kami berharap kepada seluruh peserta KPPS agar mengikuti proses BIMTEK ini untuk mengantisipasi hal-hal yang memang tidak mereka ketahui, menjadi tahu bagaimana proses pemilu nanti dan aturan regulasi yang telah diaturkan oleh KPU itu sendiri. Persiapan SDM, KPPS, dan PPS dinilai sudah sangat matang.
Secara umum, semua KPPS sudah melewati rangkaian seleksi. Bahkan banyak dari pelamar yang bergabung tidak bisa diterima keseluruhan karena kebutuhan hanya 9.002 orang atau 7 petugas setiap TPS. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Andika Adi Saputra, TVRI Sumatera Barat. Saudara, tetaplah bersama Sumatera Barat hari ini. Sejenak kami akan kembali dengan informasi lain, di antaranya atlet taekwondo mengasah kemampuan jelang Piala Menpora. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Anak si Mida, cucu Teh Roy, nimpa kita sekali dah ambo. Tinjan santing dulu ya dah. Aku sebenarnya santing kok. Ya, pada suka ambilan balik. Iyo, cok banget tuh. Maksudnya bulan pasang baru paling kiri lah paling lo balik. Iyo unik. Ambo ikhtiar memberikan yang terbaik. Posyandu dekat sini di mana? Sajak dari. Makasih ya. Sehat yang kini mah. Ya banyak-banyak makan Yen. Apalagi kau sudah lama layan. Woi, gampang aku Yen. Bata diet. Insya Allah anak ambo agia asi eksklusif 6 bulan. Benjamin ambo agia asi eksklusif juga main. Sampai kini imunisasinya pun lengkap supaya anak sehat, cerdas kini hingga nanti. Betul sekali Ibu. Kondisi gagal tumbuh kembang pada anak atau yang dikatakan stunting itu karena anak tidak mendapatkan asupan gizi optimal selama 1000 hari pertama kehidupan dari janin sampai umur 2 tahun. Oh, anak kurang tinggi makasihnya tuh Pak. Pendek belum tentu stunting, tapi stunting pasti pendek. Nah, itu bisa ditandakan dari panjang atau tinggi badan anak berdasarkan umurnya. Nah, kondisi stunting ini mengakibatkan si anak nanti di masa depan itu akan mudah sakit dan terutama dia kurang cerdas. Mande, jangan sampai muda itu loh anak. Angka stunting kita masih tergolong tinggi. 1 dari 4 anak balita kita itu dalam kondisi stunting. Nah, itu jadi perhatian kita bersama. Kita harus memberikan perhatian lebih, terutama kepada ibu hamil dan juga anak bawah 2 tahun. Mbak cara mencegah stunting tuh Pak? Pertama, kalau adonan new diet supaya budinya gol balik, mbak tuh Pak. Yo, ada pula tuh ibu yang ndak nio magi anaknya asi, mbak tuh Pak. nah, ibu menyusui itu nak Bu harus mendapatkan cukup gizi, cukup makanan, karena dia tuh harus memberikan anak juga makanan melalui ASI mereka. Jadi kalau kita dietnya yang salah, kasihan kita sama anak kita Ibu. Oh gitu. Ya, pencegahan dan penanganan stunting itu jadi tanggung jawab kita bersama untuk menghadirkan sumber daya manusia yang unggul, menyongsong Indonesia Emas 2045. Yuk cegah stunting, anak sehat, masa depan cemerlang. Warga Plus 62, pemilu sudah dekat. Sudah pada tahu apa saja tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu 2024? Simak informasi berikut ini. Pencalonan anggota DPD. Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota. Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden. Pengusulan bakal calon pengganti atas hasil pemeriksaan kesehatan. Penetapan pasangan capres-cawapres. Penetapan nomor urut pasangan calon. Masa kampanye pemilu. Masa tenang. Pemungutan suara. Penghitungan suara. Rekapitulasi hasil penghitungan suara. Suara rakyat, suara pemilu.
dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Terima kasih karena Anda masih bersama kami, Saudara. Sejumlah atlet sepak bola usia muda terlihat antusias mengikuti kompetisi Liga Top Skor Sumbar 2024 di lapangan mini soccer kawasan Gor Haji Agus Salim, Kota Padang. Liga Top Skor Sumbar diikuti oleh 3 kelompok umur, diantaranya U12, U14, dan U16. Kompetisi sepak bola usia muda Liga Top Skor Greater Sumatera Barat 2024 musim kedua zona Sumatera Barat mulai dipertandingkan. Liga Top Skor Sumatera Barat diikuti oleh 3 kelompok umur, diantaranya U12, U14, dan U16, yang dibagi ke dalam beberapa zona, salah satunya di Kota Padang. Pertandingan perdana U12 mempertemukan antara SSB Imam Bonjol Padang dengan Indarung Football Academy, digelar di lapangan mini soccer kawasan Gor Haji Agus Salim, Kota Padang. Tampak atlet sepak bola usia muda sangat antusias mengikuti pertandingan ini dan saling jual beli serangan antar kedua tim. Tidak hanya itu, mereka juga didukung langsung oleh orang tua yang datang menyaksikan pertandingan. Salah seorang pelatih SSB, Andrea, mengatakan, dengan adanya kompetisi seperti ini dapat membentuk mental dan kepercayaan diri bagi atlet usia muda, sehingga dapat melahirkan bibit-bibit atlet sepak bola berkualitas. Andrea sebagai pelatih juga menargetkan timnya dapat menjadi perwakilan Sumatera Barat untuk berlaga di tingkat nasional. Liga Top Skor ini adalah kompetisi nasional, ya. Nanti tujuannya kita nanti ke nasional, karena seluruh Indonesia ada juga beberapa provinsi mengadakan liga ini juga. Kita dari tim mana Pak yang ikut saat ini? Kita dari tim IFA Indarung, ya, Indarung Football Academy. SSB ya? Iya, SSB. Di usia berapa yang kita ikutkan? Kalau untuk IFA sendiri kita ikut usia 12 tahun sama usia 14 tahun. Ya. Ini ada berapa tim di zona Padang saja ya berarti? Kalau untuk usia 12 kita ada 12 tim semua. Nah, tapi kalau untuk 14 sama 16 nggak tahu saya juga, banyak juga tim yang ikut juga. Ada sekitar 15-an. Sementara itu, menurut pihak pelaksana Liga Top Skor Greater Sumatera Barat akan ada 2 tim dari setiap kelompok umur yang akan mewakili Sumatera Barat di tingkat nasional. Untuk itu diharapkan seluruh atlet dapat menunjukkan kemampuan terbaik dan tetap menjaga sportivitas. Bima Prasetya, Tuasa Mansiregar, TVRI Sumatera Barat. Selain itu, Saudara, untuk mengasah kemampuan atlet menjelang Piala Menpora, ratusan atlet taekwondo Dojang Pos Padang melaksanakan latihan bersama dengan Dojo Balai Gadang Fighter. Tidak hanya latihan bersama, pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan tarung antar atlet dari kedua dojang. Ratusan atlet taekwondo dari Dojang Pos Padang menggelar latihan bersama dengan Dojo Balai Gadang Fighter untuk mengasah kemampuan atlet jelang laga nasional Piala Menpora pada bulan Maret mendatang di Pekanbaru Riau. Pelatih taekwondo Pos Padang Azhar mengatakan, latihan bersama ini bertujuan untuk dapat mengasah mental dan menguji kemampuan para atlet. Tidak hanya latihan bersama, pada kesempatan itu juga dilaksanakan tarung antar atlet dari kedua dojang. Meski jadwal turnamen masih ada sekitar 2 bulan lagi, taekwondo Pos Padang sudah mengintensifkan latihan baik fisik dan juga teknik, terutama bagi atlet yang akan bertanding pada Kejurnas di Pekanbaru nanti. Tidak hanya latihan di dojang, para atlet juga didorong untuk dapat latihan secara mandiri di rumah, sehingga dapat lebih mempersiapkan diri dan menunjukkan kemampuan maksimal pada laga nanti. Jangan ada silaturahmi, tanda persatuan anak-anak ini supaya dengan ada yang berkeluyuran malam-malam, supaya dia ada menambah jam terbangnya untuk kejuaraan di Pekanbaru. Ini persiapan berarti Bang ya? Persiapan kita untuk Pekanbaru. Berapa total atlet yang akan berangkatkan ke Pekanbaru nantinya Bang? Nanti kita tetapkan dari dojang kita ada di 60 orang. 60 orang? Ya. Berarti yang ikut semua ke sini ya Bang ya? Iya. Saat ini bela diri taekwondo ramai diikuti oleh generasi muda.
Untuk Dojang Balai Gadang Fighter selama 1 tahun terakhir, dari yang awalnya hanya belasan orang, kini hampir mencapai 90 orang yang berlatih. Bima Prasetya, Tuasaman Siregar, TVRI Sumatera Barat. Sementara itu, saudara, olahraga panahan saat ini makin digemari di Kota Padang dari berbagai usia dan kalangan. Olahraga panahan juga dikenalkan ke sekolah-sekolah untuk menggali potensi bibit atlet panahan sejak dini. Olahraga panahan makin digemari di Kota Padang, seperti yang terlihat di kawasan Gor Haji Agus Salim, Kota Padang ini. Menurut pelatih panahan Minangkabau Archery Club Rizul Fauzi, aktivitas bermain dan berlatih olahraga panahan rutin dilakukan setiap Sabtu dan Minggu. Diikuti oleh berbagai usia dan kalangan, mulai dari remaja hingga orang dewasa. Rizul Fauzi menilai olahraga panahan makin digemari tidak hanya oleh atlet, melainkan juga masyarakat umum yang menjadikan panahan sebagai hobi. Rizul Fauzi sebagai pelatih Minangkabau Archery Club juga mengenalkan olahraga panahan ke sekolah-sekolah dan memberikan pelatihan kepada para pelajar sebagai ekstrakurikuler. Ini juga bertujuan untuk menggali potensi bibit atlet panahan sejak dini, terutama di Kota Padang. Alhamdulillah antusias sekali menurut saya, terutama di Sumbar ya, di Kota Padang. Sudah mulai kita kenalkan ke sekolah-sekolah. Di sekolah-sekolah kita mulai ada dibikin pelatihan. Ada beberapa sekolah saya juga pernah ngajar gitu, ekstrakurikulernya. Bergabung di sini ada 2 jalur. Ada pertama jalur binaan, kemudian jalur mandiri. Kalau jalur mandiri ini member yang tidak diawasi oleh pelatih. Kalau member binaan, member yang dilatih gitu, ada pelatihnya gitu. Pelatih khusus ya. Olahraga panahan juga terdiri dari 2 jenis, yakni panahan tradisional dan modern. Perbedaannya terlihat dari peralatan seperti busur panah yang digunakan. Meski dikategorikan sebagai olahraga yang cukup mahal, olahraga panahan sangat bermanfaat untuk melatih ketenangan, fokus, dan koordinasi antara mata dan tangan. Bima Prasetya, Nurul Kolbi, TVRI Sumatera Barat. Saudara, guna meningkatkan prestasi atlet, Dispora Kota Solo akan melakukan berbagai upaya strategis jangka panjang untuk pengembangan atlet yang ada di Kota Solo. Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Solo terus melakukan pengembangan strategis jangka panjang untuk para atlet yang ada di Kota Solo. Pada tahun 2023, berbagai event olahraga atau kejuaraan dilakukan seperti kejuaraan bulu tangkis, kejuaraan taekwondo, karate, bola basket, dan berbagai macam event olahraga lainnya. Hal itu dilakukan untuk menyemangati para atlet yang telah berlatih selama ini. Kepala Dispora Kota Solo Nurzal Gusti mengatakan pihaknya bersama KONI Kota Solo akan melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan prestasi atlet ke depannya. Apalagi di tahun 2025 mendatang, Kota Solo akan menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat. Selain menyiapkan infrastruktur atau fasilitas, juga mempersiapkan atlet yang tidak hanya untuk jangka pendek seperti Porprov dan Kejurda, tetapi juga jangka panjang seperti Kejurnas, Olimpiade, ataupun event lainnya, sehingga diharapkan muncul atlet nasional dari Kota Solo. Dan itu sebagai bentuk upaya kita kembali menyemangatkan para atlet yang selama ini sudah berlatih, baik di Dojang, Dojo, segala macam itu, tentu kita fasilitasi dengan prestasi event-event yang ada. Saat ini itu bersama KONI tentunya, yang mempunyai tanggung jawab penuh dalam pengembangan olahraga prestasi, tentu harus ke depan harus memikirkan. Selama ini kita juga punya sentra, namun perkembangannya agak boleh dibilang belum menggembirakan seperti target sebenarnya. Oleh karenanya ke depan tentu bersama KONI pastinya kita akan siapkan rencana strategis bagaimana pengembangan atlet ke depan. Apalagi kita sempat digadang menjadi tuan rumah di 2025 untuk Porprov yang 2023 kemarin sempat atau ditunda. Tapi kita tak tahu, yang jelas kita bersiap dulu, di samping menyiapkan segala infrastruktur terkait pendukungan Porprov, tentu kita menyiapkan untuk atlet kita. Dan itu nanti kita akan punya sisi tersendiri dengan KONI untuk membicarakan bagaimana langkah ke depan untuk menyiapkan atlet kita. Sementara itu pada tahun 2024 ini, pihak Dispora Kota Solo berencana akan banyak melakukan event olahraga atau kejuaraan, karena selain menjadi ajang silaturahmi antar sesama atlet, event kejuaraan sangat penting bagi atlet karena menjadi ajang pelatihan, melihat dan membuktikan. Selain itu diharapkan dengan adanya kejuaraan dapat memacu serta memotivasi seluruh atlet sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik ke depannya. Demikian laporan Ari Pratama Setiawan, TVRI Sumatera Barat.
Lainnya, saudara, potensi wisata di Pulau Pigago, Nagari Air Bangis sangat tinggi. Selain pulau dan pantai yang masih asri, jarak tempuh dari daratan Air Bangis cukup dekat dan tidak dipungut biaya untuk bisa memasuki keindahan alam tersebut. Keindahan wisata bahari di Kabupaten Pasaman Barat tersebar di beberapa kecamatan. Pulau Pigago di sekitar Nagari Air Bangis menjadi salah satu tujuan destinasi wisata andalan karena kondisi pulau dan pantai di Pigago masih asri. Wisatawan tidak dipungut biaya untuk masuk ke pulau, namun wisatawan harus menyewa perahu warga lokal untuk mengakses ke pulau tersebut. Dengan biaya Rp20.000 per orang, wisatawan bisa berlibur dengan puas. Di pulau tersebut bisa menggelar beberapa kegiatan, berenang, memancing, atau sekedar bertamasya bersama anggota keluarga meski tidak berpenghuni. Pulau tersebut sudah memiliki hanggar tempat sandaran perahu. John Kennedy, salah seorang pengunjung, mengaku rutin berwisata ke daerah tersebut. Selain indah dan mudah diakses, Pulau Pigago sangat bersih dan tenang. Namun ke depan butuh pembenahan agar pulau tersebut tertata dengan baik dan terjaga keasriannya. Selain Pulau Pigago, Pulau Panjang dan beberapa destinasi pantai lainnya juga layak dikunjungi di Pasaman Barat karena memiliki hamparan pasir yang cukup bersih dan dekat dari pemukiman sehingga ramah terhadap wisata keluarga. Terjangkau untuk keluarga, membawa keluarga ke sini tidak memerlukan biaya yang begitu banyak. Artinya cukup kita membawa ongkos dari Air Bangis menuju Pulau Pigago. Artinya tidak banyak biaya yang kita keluarkan, tetapi tempat ini ditawarkan dengan pemandangan yang cukup indah, membuat suasana kita di sini nyaman. Secara umum, daerah pesisir pantai Pasaman Barat memiliki potensi besar di bidang wisata, seperti daerah Sikabau, Sasak, dan Maligi. Akses menuju lokasi dan keberadaan sarana penunjang di lokasi harus dibenahi ke depannya. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Andika Disaputra, TVRI Sumatera Barat. Saudara, pengunjung mengeluhkan sarana prasarana yang ada di Taman Syekh Kukut, Kota Solo banyak yang rusak dan pengunjung mengharapkan perbaikan agar terciptanya ruang terbuka publik yang layak. Keberadaan Taman Syekh Kukut yang ada di Kota Solo sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai ruang terbuka hijau atau RTH, Taman Kota juga menjadi sarana rekreasi dan olahraga bagi keluarga. Pada akhir pekan, banyak keluarga yang membawa anak-anaknya berkreasi ke Taman Syekh Kukut Kota Solo ini karena banyak sarana prasarana tempat bermain anak. Namun banyak pengunjung yang mengeluhkan sarana prasarana rusak di Taman Syekh Kukut ini. Di antaranya fasilitas yang sudah berkarat, tempat bermain perosotan yang berlubang, jalan yang rusak, serta berbagai keluhan lainnya. Selain itu juga banyak sampah yang berserakan diduga akibat minimnya tempat pembuangan sampah yang ada di Taman Kota ini. Salah seorang pengunjung mengatakan kerusakan dan kekurangan fasilitas dapat membuat pengunjung tidak nyaman membawa keluarganya berkreasi ke Taman Kota Syekh Kukut ini. Dari Tanah Garam. Tadi kesini ngapain Kak? Bawa anak main. Terus gimana pandangannya dengan taman ini Kak? Tempatnya bagus, nyaman, cuman mungkin ada beberapa fasilitas yang perlu diperbaiki. Fasilitas seperti apa Kak? Seperti perosotan anak tuh udah banyak yang bolong-bolong, terus juga beberapa permainan anak udah banyak yang rusak gitu. Terus jalannya juga pecah-pecah, bolong-bolong. Sementara itu pengunjung berharap pemerintah atau OPD yang berwenang untuk segera memperbaiki dan melengkapi fasilitas yang ada agar terciptanya ruang terbuka publik yang layak. Demikian laporan Ari Pratama Setiawan, TVRI Sumatera Barat. Saudara, berikut kita saksikan informasi lainnya di wilayah Sumatera yang telah kami rangkum dalam segmen Lintas Andalas. Kejagung menyita puluhan alat berat eskavator di Kecamatan Lubuk Besar yang diduga milik pengusaha timah Aon. Penyitaan tersebut merupakan tindak lanjut dari penyelidikan dugaan kasus korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin PT Timah.
Beginilah saat-saat puluhan alat berat jenis ekskavator disita oleh Kejagung yang diduga menjadi barang bukti kasus korupsi tata niaga Komunitas Timah di wilayah izin PT Timah dari tahun 2015 hingga tahun 2022. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari lapangan, jumlah alat berat yang disita berjumlah lebih dari 20 alat berat berjenis ekskavator dan 2 unit bulldozer. Alat-alat berat tersebut disita dan dibawa ke kantor Kejaksaan Negeri Koba untuk pengamanan dan dijadikan barang bukti kasus yang telah menyeret nama pengusaha timah di Kabupaten Bangka Tengah tersebut. Ketua RT 25 Desa Perlang Subur, Kecamatan Lubuk Besar mengungkapkan bahwa ada lebih dari 20 alat berat yang disita oleh Kejagung, namun dirinya tidak berani berbicara lebih banyak terkait penyitaan tersebut. Pak, ini pengangkutan ini dimulai dari kapan, Pak? Dari pagi tadi. Berapa unit, Pak, yang diangkut kabarnya, Pak? 20 unit, Pak. 20 unit, Pak. Pak, kabarnya ada penemuan baru, Pak, ya? Informasi sih kayaknya tapi belum lihat pasti, cuman ada informasi. Ini penyitaannya oleh Kejagung ya, Pak, kabarnya? Iya, kabarnya. Dan rencananya hari ini sampai malam ini evakuasi, Pak, ya? Iya. Boleh tahu, Pak, kabarnya dievakuasi kemana nih, Pak? Belum tahu, Pak, kalau saya ngomong apa, daripada lagi dulu di mana. Tidak hanya itu, berdasarkan informasi yang diperoleh di lapangan, hingga saat ini Kejagung masih terus berusaha mencari alat berat yang diduga masih ada di beberapa lokasi untuk dijadikan barang bukti. Dari Koba, Bangka Tengah, Doni melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Sumatera Barat hari ini. Saya Nagmah Majid. Dan saya Dodi Syaputra mewakili kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.